Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarpe Estari dari kelas 4C Reguler Pagi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tinjauan ekologis administrasi negara Republik Indonesia. Ekologi administrasi negara itu sendiri adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik dengan cara perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi manusia. Terdapat 3 faktor-faktor ekologis yang bersifat alamiah. Di antaranya adalah pertama, lokasi dan posisi geografis, kedua, keadaan dan kekayaan alam, ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Baiklah, saya akan menjelaskan ketiga poin tersebut. Poin pertama, lokasi dan posisi geografis. Posisi geografis suatu negara menunjukkan tentang lokasi suatu negara dalam rangka tempat dan waktu, sehingga menjadi jelas batasan-batasan wilayah pada saat tertentu. Lokasi dan posisi geografis juga mempengaruhi terhadap struktur bentuk administrasi negara, namun sebenarnya tidak begitu dampak, dikarenakan bersifat alamiah, tetapi juga dapat mempengaruhi terhadap sisi lain, yaitu pada sudut pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografisnya. Selanjutnya adalah keadaan dan kekayaan alam negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat banyak dan luas, seperti tanah yang subur, pulau-pulau, dan laut perikanan. Mengenai pengaruh administrasi terhadap kekayaan alam, terdapat pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber alam untuk pemenuhan kebutuhan manusia, seperti tanah yang subur dapat dibudidayakan untuk bercocok tanam. Lautan yang mengandung kekayaan laut seperti ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan hingga memberi manfaat banyak pada penduduk. Namun sebenarnya pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangatlah terbatas, dikarenakan kekayaan alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan dan kemampuan penduduk memiliki beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, distribusi spesial, penghasilan, tingkat pendidikan, dan kesehatan penduduk. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Pertama, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi, dengan jajaran dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi atau Bakoptrans, dapat lebih menyeimbangkan penyebaran spasial penduduk. Selama Pelita II ditargetkan pemindahan dan penempatan 500.000 KK atau kartu keluarga, serta usaha-usaha selanjutnya di bidang transmigrasi ini dapat mengubah penyebaran spesial penduduk. Demikian pula usaha-usaha di bidang ketenaga kerjaan. Departemen Detatrans telah menyediakan lapangan kerja guna menampung para pencari kerja, sehingga tidak terjadi pengangguran. 2. Pada Departemen Kesehatan, dalam program-program di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk, khususnya pada program keluarga berencana, dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk, walaupun selama 10 tahun terakhir ini angka pertumbuhan penduduk tiap tahunnya masih cukup tinggi, yaitu sekitar 2,32%. Tetapi tanpa program KD atau keluarga berencana, angka tersebut akan jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena sementara itu program-program di bidang kesehatan lainnya juga berpengaruh terhadap angka kematian. Dalam hal ini menurunnya kematian. 3. Dengan Undang-Undang Wajib Belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut yang ditunjang oleh administrasi negara, dapat mencegah buta huruf.
Program pendidikan lainnya yang memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin warga, negara atau penduduk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan meningkatnya kecerdasan rakyat, maka komunikasi antara administrasi negara dan rakyat menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti, serta akhirnya menumbuhkan keikutsertaan rakyat dalam program-program tersebut, dan pada gilirannya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap administrasi negara. Dengan demikian, administrasi memperoleh legitimasi yang besar. Demikian penonjolan pengaruh dari administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.